Kepunahan massal di akhir periode Permian menjadi titik balik besar dalam sejarah kehidupan bumi. Era Paleozoikum, yang diawali dengan dominasi invertebrata, mencapai klimaks ketika kadar oksigen di atmosfer masih tinggi. Kondisi ini membuat sebagian spesies, terutama serangga, berukuran raksasa seperti capung Meganeura dan kecoa besar dari periode Karbonifer, 350 hingga 290 juta tahun lalu. Namun, di penghujung Permian, sebuah bencana global terjadi. Setidaknya 95% spesies laut punah, 70% spesies darat lenyap, dan 83% serangga hilang dari muka bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai kepunahan Permian Trias, yang dipicu aktivitas vulkanik berskala masif hingga memicu pemanasan global ekstrem. Kepunahan ini menghapus banyak penghuni lama bumi, membuka jalan bagi kelompok reptil yang kelak kita kenal sebagai dinosaurus. Era baru ini disebut Mesozoikum. Zaman pertengahan dimulai dari Trias, berlanjut ke Jura, dan berakhir di Kapur. Periode Trias, 250 sampai 201 juta tahun lalu. Nama Trias diberikan oleh ahli geologi Jerman Friedrich August von Alberti pada 1834 berdasarkan 3 lapisan batuan khas di Eropa Tengah: Bunter, awal, Muschelkalk, tengah, dan Keuper, akhir. Awal Trias ditandai dengan adanya superbenua Pangea, daratan raksasa berbentuk huruf C yang menggabungkan Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Lautan yang mengelilinginya disebut Pantalasa, membentang dari kutub ke kutub. Iklim bumi kala itu cenderung panas dan kering, dengan tumbuhan dominan berupa Peridospermatophyta, tanaman biji pakis. Seiring waktu, mereka tergantikan oleh sikas, ginkgo, dan konifer. Beberapa masih bertahan hingga kini. Di laut, kehidupan mulai pulih dengan kemunculan kura-kura dan ichthyosaurus, reptil laut mirip lumba-lumba. Ada pula predator seperti Notosaurus dan Shonisaurus, serta spesies unik seperti Symbospondylus, reptil laut raksasa sepanjang 6-10 meter yang memangsa ikan dengan moncong bergigi runcing. Di darat, kelompok Archosauria mulai mendominasi, mencakup nenek moyang dinosaurus, buaya, pterosaurus, dan burung. Hewan ini memiliki kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, serta lubang khas di tengkorak di depan mata. Beberapa hewan aneh seperti Tanystropheus hidup berdampingan dengan leher sepanjang tubuhnya. Menjelang akhir Trias, terjadi pergantian kekuasaan. Archosaurus beradaptasi lebih baik dibanding pesaingnya dan menjadi kelompok dominan. Di periode ini juga muncul mamalia awal seperti Morganocodon, hewan kecil sepanjang 10 cm, hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus. Trias diakhiri oleh kepunahan massal kedua yang memusnahkan banyak amfibi dan reptil besar, memberi dinosaurus peluang untuk berkembang pesat di periode berikutnya. Periode Jura, 201 sampai 145 juta tahun lalu. Di awal Jura, Pangea mulai pecah menjadi Laurasia, Amerika Utara dan Eurasia, dan Gondwana, Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, Antarktika. Pecahan benua ini mulai terisolasi, memunculkan fauna dan flora unik di masing-masing wilayah. Iklim berubah menjadi lebih lembab, membuat padang gersang berganti hutan lebat. Ini adalah masa kejayaan sauropoda seperti Brachiosaurus, Diplodocus, dan Brontosaurus. Raksasa darat dengan panjang tubuh mencapai 30 meter. Di puncak rantai makanan, muncul predator besar seperti Allosaurus dan Ceratosaurus, yang mungkin berburu dalam kelompok untuk menumbangkan sauropoda. Di langit, Pterosaurus berkembang, dari yang berekor panjang hingga munculnya Pterodactyl berekor pendek dengan kemampuan terbang lebih canggih. Di laut, hiu purba dan reptil seperti Liopleurodon menjadi penguasa perairan. Periode Kapur, 145 sampai 66 juta tahun lalu. Periode ini adalah puncak kekuasaan dinosaurus. Benua-benua semakin mirip bentuknya sekarang. Iklim hangat membuat hutan dan padang rumput meluas. Tanaman berbunga mulai mendominasi, memperkaya rantai makanan. Mamalia mulai berevolusi menjadi lebih besar. Bahkan, ada yang menjadi predator dinosaurus kecil, seperti Repenomamus yang ditemukan dengan sisa bayi Psittacosaurus di perutnya.
Reptil air raksasa seperti Mosasaurus dan Sarcosuchus menghuni lautan dan sungai besar. Penyu raksasa Archelon juga hidup di era ini, dengan panjang tubuh hingga 4,6 meter. Namun, 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi, memicu kepunahan massal yang mengakhiri zaman dinosaurus. Mamalia pun mengambil alih, membuka babak baru dalam sejarah kehidupan. Zaman Kenozoikum, era kejayaan mamalia.